Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Muhammad Faizal Firdaus, Mutia Andrian, Nadia Rahma Azizah, dan Rizky Putra Ramadan akan mempresentasikan hasil tugas kolaborasi kami dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu studi kasus dan tokoh-tokoh geografi serta aspek-aspek pendekatan dan konsep geografi. Materi yang pertama adalah studi kasus yang akan dipresentasikan oleh Rizky Putra Ramadan. Kepada Rizky Putra Ramadan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra Ramadan akan membacakan studi kasus letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, gunung ini juga terletak di sepanjang lempengan tektonik Indo-Australia dari Eurasia. Sebelumnya gunung ini tertidur selama 200 tahun lamanya. Aktivitas Gunung Krakatau mulai tampak pada 20 Mei 1883. Awan abu mulai tampak hingga ketinggian 11 km dari atas pulau. Guncangan terasa hingga ke Batavia, Jakarta, yang berjarak hampir 50 km lebih. Gunung Krakatau mulai meletus pada 26 Agustus 1883. Awan abu membumbung tinggi hingga ketinggian 35 km. Erupsi terparah terjadi keesokan harinya. Gunung Krakatau meletus sebanyak 4 kali selama 4,5 jam. Letusan tersebut dimulai pukul setengah 5.30 pagi. Letusan yang dihasilkan sangat hebat. Saking hebatnya letusan Gunung Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Australia. Letusan yang terakhir tercatat menjadi letusan yang terhebat. Kekuatannya bahkan melebihi bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Letusan Gunung Krakatau yang terakhir terjadi pada pukul 10:02 pagi di hari yang sama. Karena letusannya yang besar, guncangan yang terjadi juga sangat dahsyat. Guncangan saat letusan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami besar. Perspektif kajian letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Perspektif kompleks wilayah pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang dan membuat satu gunung kecil yang disebut Gunung Anak Krakatau. Perspektif ekologi. Letusan Gunung Krakatau yang terakhir menyebabkan tsunami besar dengan ketinggian 36 meter lebih, dan abu letusan terbesar mencapai 17 kubik kilometer menutupi atmosfer bumi. Suhu bumi pun turun hingga 1, derajat Celcius. Beberapa bagian negara tempat gelap selama 2,5 hari. Hamburan debu akibat letusan gunung tampak di langit Norwegia hingga New York. Perspektif keruangan. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, gunung ini juga terletak di sepanjang lempengan tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Ilmu lain. Dalam ilmu biologi, letusan Gunung Krakatau berdampak terhadap vegetasi dan ekosistem. Dalam ilmu ekonomi, membuat sebagian besar kegiatan ekonomi menjadi lumpuh, terutama di bidang pariwisata, pertanian, dan nelayan yang menjadi dampak kerugian bagi ekonomi. Sekian studi kasus yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky Putra Ramadan yang telah menyampaikan materi studi kasus dengan baik. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh geografi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama-tama, saya ingin bertanya, kalian tahu gak siapa aja sih orang-orang yang berperan penting dalam ilmu geografi? Ada banyak ya sebenarnya, kayak Eratosthenes, terus Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Biruni, dan lain-lain yang gak bisa saya sebutin satu persatu. Tapi untuk menghemat waktu, saya akan menyampaikan 3 tokoh-tokoh geografi di dunia yang sangat berperan penting dalam ilmu geografi ini. Yang pertama ada Keats. Keats itu orang yang mengembangkan hasil pengukuran Eratosthenes menjadi sebuah globe pertama dalam bentuk yang sederhana. Keats membuat tambahan sebagai penyeimbang globe yang dibuatnya. Lalu yang kedua ada Alexander van Humboldt.
Alexander van Humboldt ini memberikan batas-batas di antara ilmu pengetahuan dan pembagian iklim secara vertikal. Lalu yang ketiga ada kriter. Kriter ini letak dasar geografi sosial yang faktor alam menentukan gejala kemanusiaan. Lalu materi selanjutnya, materi yang ketiga adalah aspek-aspek geografi yang akan disampaikan oleh Muhammad Faizal Firdaus. Kepada Muhammad Faizal Firdaus dipersilahkan. Oke, lanjut. Jadi saya akan menjelaskan tentang aspek geografi. Yang saya akan jelaskan aspek geografi terbagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Yang pertama, aspek fisik. Apa itu aspek fisik? Aspek fisik adalah aspek yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Contoh fenomena geosfernya adalah seperti yang pertama, banjir rob yang terjadi karena permukaan tanah di kawasan pesisir lebih rendah dibandingkan dengan permukaan laut. Yang kedua, ilustrasi air laut yang terjadi di wilayah pesisir karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim pada setiap bagian belahan bumi. Yang keempat, peristiwa abrasi yang terjadi di kawasan pesisir karena berkurangnya luas hutan mangrove. 5. Tsunami yang terjadi setelah gempa bumi tektonik di dasar laut. Dan yang terakhir ada yang keenam, bencana kekeringan yang terjadi pada saat musim kemarau. Dan yang kedua adalah aspek sosial. Apa itu aspek sosial? Aspek sosial yaitu aspek yang terkait dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, atau kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Contoh fenomena geosfernya adalah yang pertama, konflik antar suku di Maluku. Yang kedua, konflik penolakan revisi UU KPK dan KUHIP. Yang ketiga, konflik KKB di Papua. 4. Konflik antar organisme Jabar yaitu FPI dan GMBI. 5. Krisis Aceh dengan adanya gerakan Aceh Merdeka atau bisa disebut GAM. Yang keenam, krisis Poso di Sulawesi Tengah. Yang ketujuh, krisis Ambon yang memicu perpecahan bangsa karena keyakinan. Yang kedelapan, konflik antar etnis di Kalimantan Tengah. Yang kesembilan, peristiwa bom di Bali. Dan yang terakhir, yang kesepuluh adalah peristiwa Dayak Madura di Kalimantan Tengah. Dan itulah adalah penjelasan tentang aspek geografi. Sekian dan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Muhammad Faizal Firdaus yang telah menyampaikan materi aspek-aspek geografis. Sekarang teman-teman jadi pada tahu kan aspek-aspek geografis itu apa aja, terus contohnya kayak gimana. Buat ngenalin ilmu geografi lebih dalam lagi, yuk kita kenalan sama pendekatan dan konsep geografi yang akan dijelaskan oleh Mutia Andrian. Kepada Mutia Andrian dipersilahkan. Halo, nama saya Mutia Andrian. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan ala geografi. Pendekatan geografi terdiri dari 3. Yang pertama adalah keruangan atau spatial. Keruangan atau spatial adalah pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang, maka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Contohnya, gempa bumi yang melanda di Aceh, kebakaran hutan di Kalimantan, gunung berapi di Sumatera Utara, tsunami di Aceh, mata pencaharian penduduk yang tinggal dekat pantai. Nah, yang kedua ada kelingkungan ekologi. Kelingkungan ekologi merupakan pendekatan ekologi didasarkan pada prinsip ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dan kelingkungannya. Contohnya, yang pertama identifikasi topografi, jenis tanah, dan lain-lain. Yang kedua, apakah masyarakat membangun pemukiman? Yang ketiga, apakah masyarakat mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi pemukiman? Yang keempat, di sungai ditemukan banyak sampah atau tidak? Dan yang terakhir ada kompleks wilayah atau regional. Kompleks wilayah atau regional dilakukan dengan membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif. Contohnya yang pertama, apakah wilayah tersebut terletak di area rawan gempa?
Kedua, kapan daerah tersebut bisa mulai dihuni? Ketiga, di mana fasilitas umum terdapat dari daerah tersebut? Keempat, kenapa daerah tersebut dipilih menjadi lokasi tujuan transmigrasi? Kelima, siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengalihfungsikan rawa-rawa menjadi daerah pertanian? Mutian yang sudah menjelaskan materi, pendekatan, dan konsep geografi. Jadi ternyata ada banyak ya konsep geografi itu. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, dan lain-lain. Terus pendekatannya juga ada 3 gitu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di format tersedia di GCR Geografi. Kita tunggu ya pertanyaannya. Karena semuanya sudah menyampaikan materi, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.